Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga adik-adik mahasiswa selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Selamat datang kembali di tutorial farmasi fisika. Kali ini kita akan membicarakan topik yang terakhir adalah mikromiretik. Oke, sebelum kita jauh lebih dalam membahas terkait dengan mikromiretik, alangkah baiknya kita melihat dulu maksud dan tujuan praktikum dari mikromiretik ini, sehingga nanti kita bisa melakukan evaluasi apakah berhasil apa yang diinginkan dari praktikum ini. Tujuannya adalah menentukan ukuran partikel magnesium oksid dan talk atau talkum dengan menggunakan metode ayakan. Jadi nanti kita akan menentukan berapa diameter ukuran dari kedua zat tersebut dengan menggunakan metode yang sederhana, yaitu metode ayakan menggunakan alat yang namanya shaker. Saya mulai dengan pendahuluan. Ada beberapa hal yang saya coba rangkum sehingga bisa memberikan gambaran pendahuluan kepada kita terkait dengan mikromiretik ini. Yang pertama adalah mikromiretik tentunya terdiri dari dua kata. Ada mikro dan meritik. Mikro jelas artinya ukuran mikro, ya mikrometer. Kemudian meritik artinya partikel. Jadi kalau digabungkan keduanya, maka kita bisa artikan bahwa mikromiretik ini membahas terkait dengan ukuran partikel. Kemudian selain itu mikromiretik juga bisa membahas terkait dengan dispersi koloid, ya, misalnya dalam sediaan larutan, kemudian dispersi kasar, dispersi molekuler, misalnya dalam sediaan suspensi. Kemudian ukuran partikel dapat dinyatakan dengan berbagai cara, ya. Ukuran diameter rata-rata, kemudian ukuran luas permukaan rata-rata, volume rata-rata, dan sebagainya. Nah, di praktikum ini kita akan menentukan diameter ukuran rata-ratanya. Kemudian selanjutnya adalah, ya ini sekali lagi mempertegas poin yang tadi, pengertian ukuran partikel adalah ukuran diameter rata-rata. Sehingga nanti ujungnya dari praktikum ini kita menemukan ukuran dari partikel yang kita lihat ukurannya menggunakan metode ayakan nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah metode paling sederhana. Sekali lagi ini adalah metode yang paling sederhana untuk penentuan nilai ukuran partikel menggunakan pengayak yang standar. Atau alatnya nanti kita sudah tidak manual, kita menggunakan alat yang namanya shaker, yaitu ayakan bertingkat. Oke, kita lihat dimensi partikel dalam sistem dispersi farmasetik. Anda lihat tabel ini adalah ukuran partikel dalam mikrometer. Kemudian ini ukuran ayakan yang bertingkat tentunya ya. Kemudian ini contoh sediaannya. Kemudian ini Anda lihat ukuran partikel dalam mikrometer 0,5 sampai 10 mikron. Namun tidak ada ukuran ayakannya, jadi dia sangat halus sekali, ya, sehingga tidak ada ukuran ayakan. Ini untuk sediaan apa? Suspensi emulsi yang halus. Jadi memang suspensi Anda ketahui bahwa sediaan larutan yang mengandung bahan padatan halus, ya,
yang terdispersi dalam larutan ya atau cairan pembawa. Emulsi juga gitu ya, ada butiran halus ya, ada fase air dan fase minyak. Jadi ukurannya karena semakin sangat halus maka tidak ada ukuran ayakan yang digunakan ya, karena lolos semua. Tidak ada yang tertinggal di dalam ayakan. Kemudian 10 sampai 50 mikrometer ini ukuran ayakannya juga tidak ada. Ya, artinya dia ukurannya sangat kecil. Ini contohnya adalah emulsi kasar dan suspensi masih. Nah, mulai dari 50 sampai 100 mikrometer, Anda bisa menggunakan nomor ayakan mulai dari 325 ya sampai 140. Jadi nanti disusun nomor ayakannya dari yang terkecil. Ini susun dari yang bawah ke atas. 3325, kemudian berapa sampai yang di atasnya adalah ukuran 140 mesh. Ini serbuknya halus yang digunakan untuk nomor ayakan ini ya. 140 sangat halus ya. Ayakan 100 saja ya mungkin susah untuk diayak karena diameternya sangat kecil ya. Sekali lagi dari bawah ke atas, dari bawah itu ukuran meshnya semakin lebih besar, terus ke atasnya lebih kecil, ke atasnya lebih kecil lagi, sampai ke atasnya itu nomornya lebih kecil ya. Jadi nomor sama ukuran lubangnya berkebalikan. Ya, sekali lagi nomor sama urutan ukuran lubang diameter ayakannya berbanding terbalik. Jadi semakin besar nomor ayakannya, maka lubang diameter partikelnya semakin kecil. Nah, seperti Anda lihat yang 325 disusun di bawah, terus di atasnya lebih kecil lagi sampai 140. Jadi nomor ayakan 140 itu lebih besar diameternya, diameter lubangnya daripada nomor ayakan 325. Gitu ya. Sehingga dia serbuk yang halus ya. Nah, yang selanjutnya adalah 150 sampai 1000 mikrometer. Ini Anda bisa menggunakan ayakan mulai dari 100 sampai dengan 18. Nah, kemungkinan nanti kita akan menggunakan nomor ayakan ini di praktikum ini. Jadi 100 sampai kemudian ayakan yang nomornya kecil paling atas. Ini serbuk kasar. Kemudian yang kolom terakhir adalah 1000 sampai 3000 ya. Ini ukurannya besar, ukuran partikelnya, maka nomor ayakannya juga lebih kecil ya, tapi volumenya akan lebih besar diameternya, sehingga nomor ayakan 18 sampai nomor 6. Ini untuk ukuran granul rata-rata, jadi ukuran granul. Jadi bukan serbuk, tapi granul. Serbuk itu, granul itu dibuat dari campuran partikel-partikel serbuk menjadi gumpalan granul. Sehingga diameternya granul akan lebih besar dari diameternya serbuk. Selanjutnya adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh ukuran partikel. Jadi kenapa ukuran partikel ini penting diuji atau diketahui? Yang pertama akan mempengaruhi pelepasan obat secara difusi pasif. Difusi pasif artinya difusi dihantarkan masuk melewati membran dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi pelepasan obatnya semakin kecil ukuran partikelnya, pelepasan obatnya juga semakin baik ya. Kemudian stabilitas sediaan cair, stabilitas, sifat luas permukaan dan tegangan permukaan. Jadi ini untuk sediaan-sediaan larutan ya, misalnya suspensi yang seperti yang tadi, semakin dia kecil ukuran partikelnya maka dia semakin akan stabil ya di dalam sediaan itu. Sehingga dari materi atau percobaan ukuran partikel kita bisa memprediksi dia stabil atau tidak di dalam cairan itu. Itulah gunanya mengetahui ukuran partikel. Kemudian yang ketiga adalah proses pembuatan sediaan farmasi
kekompakan tablet, emulsi, dan suspensi. Nah, dalam proses pembuatannya, ini juga akan mempengaruhi kualitas atau mutu produk sediaan farmasi. Misalnya kekompakan tablet. Anda tahu tablet itu dibuat dulu dalam campuran serbuk menjadi granul. Kalau dia menggunakan granulasi basah, namanya ya. Nanti Anda akan pelajari di kuliah solida ya, nanti di semester yang akan datang. Kemudian ada juga yang namanya kempal langsung, ya itu tidak melalui proses granulasi yang tadi yang saya jelaskan di slide tadi ya, yang namanya granul. Dan bisa langsung dikempa. Nah, prosesnya itu salah satunya syaratnya adalah ukuran eh, partikel ya. Semakin dia kompak ya, semakin dia seragam ukuran partikelnya, maka dia akan kompak ya ketika dicetak tabletnya. Emulsi juga dan suspensi ya, dia akan lebih stabil tadi. Inilah hal-hal yang dipengaruhi oleh ukuran partikel sehingga sangat penting untuk mengetahui karakterisasi ya khususnya ukuran partikel dari sebuah serbuk ya atau zat. Kemudian metode penentuan ukuran partikel ada 4 ya. Tentunya sekali lagi yang paling sederhana adalah metode pengayakan ya. Nanti alatnya namanya shape shaker, itu alatnya udah otomatis ya. Kemudian ada mikroskop ya, mikroskop ini tentunya menggunakan alat mikroskop sehingga kemudian harus membutuhkan ketelitian ya. Kemudian harus mengukur jumlah dari partikel ya, sehingga agak lebih rumit daripada metode pengayakan. Kemudian yang ketiga adalah pengendapan atau sedimentasi. Kemudian ada yang keempat, ini lebih canggih ya. Kebetulan saya pernah menggunakan alat ini dan alatnya sangat mahal ya. Bukan ratusan juta harganya ya, tapi lebih dari ya sekitar ya mahal pokoknya ya. Nah, particle size analyzer ini atau PSA ini untuk menentukan ukuran partikel bisa sampai ukuran nanometer. Jadi mikrometer, nanometer ya juga bisa. Jadi sampai ukuran yang nano dia bisa eh, apa namanya? Bisa lihat ya. Nah, ini sudah menggunakan sistem komputerisasi yang terkoneksi dengan layar sehingga kalau diujikan partikelnya dengan dilakukan dulu preparasi tentunya, kemudian dilihat dia akan terlihat sampai ukuran nanometer. Nah, kita tetap akan menggunakan cara yang sederhana di dalam lab nanti yaitu adalah metode pengayakan. Oke, coba sedikit kita menyorot terkait dengan metode-metode tadi. Yang pertama adalah mikroskop. Ukuran partikelnya 0,2 sampai 100 mikrometer yang bisa dicek menggunakan mikroskop. Ini memberikan informasi sebenarnya terkait dengan bentuk partikel. Jadi kalau Anda mau melihat bentuk partikel, Anda bisa melihatnya dengan cara mikroskop. Keuntungannya yang pertama adalah simple dan langsung. Jadi simple langsung dilihat bentuknya gitu ya. Ya, tentunya Anda ya nanti Anda ketika sudah melakukan praktikum ya, melakukan praktikum ya nanti Anda akan tahu ya bagaimana menggunakannya tentunya di praktikum apa ya, morfologi misalnya ketika melihat eh, morfologi tumbuhan ya. Kemudian memberikan informasi bentuk yang jelas, ya bentuk partikelnya apakah bentuknya bulat atau macam-macam ya. Kemudian apabila terbentuk gumpalan akan terlihat ya, sangat jelas terlihat karena ada pembesarnya mikroskop. Di SMA Anda pasti sudah menggunakan mikroskop ini. Kemudian ada beberapa kerugian. Yang pertama adalah resiko interpretasi yang bias. Jadi subjektifnya tinggi, tergantung siapa yang melihatnya, bentuknya. Jadi interpretasinya bias gitu, tidak satu antara orang satu dengan yang lain. Sulit konsentrasi tinggi, ya kalau orang yang sulit konsentrasi melihat bentuk yang ukuran partikelnya mikro ya, ya mungkin akan sedikit terganggu.
kemudian jumlah partikel harus dihitung. Ya, ini kekurangannya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dengan yang berikutnya adalah metode sedimentasi ya, atau pengendapan ya. Sedimentasi itu bahasa sederhananya pengendapan. Alatnya ini ya, ini dalam satuan senti ya, ini ya skalanya. Kemudian ukuran partikel dalam kisaran ayakan dapat diperoleh melalui sedimentasi gravitasi. Jadi sedimentasi pengendapan. Berarti ada larutannya. Kemudian dia akan mengendap. Ini adalah skema alat Anderson untuk menentukan ukuran partikel dengan metode sedimentasi gravitasi. Ya, saya juga belum pernah menggunakannya di lab karena kita nggak punya ya. Tapi kurang lebih seperti inilah. Kalau Anda ingin tahu lebih jauh terkait dengan sedimentasi, Anda bisa searching di YouTube. Banyak ya tutorial terkait dengan penggunaan alat ini ya. Oke, berikutnya adalah Particle Size Analyzer atau PSA. Ini adalah alatnya. Ya, ini adalah alatnya. Nanti partikelnya dibuatkan larutan dulu ya. Larutan kemudian masuk ke alat ini, kemudian akan terbaca ya. Zeta potensialnya namanya akan terbaca, kemudian ukuran partikelnya. Bentuknya mikro atau nano ya. Semuanya bisa terukur ya sampai ukuran nanometer dengan alat ini ya, sangat kecil ya. Yang tentunya tidak bisa dilakukan dengan metode ayakan ya, kemudian sedimentasi, tapi ini ukuran nano Anda bisa lihat. Jadi kalau Anda membuat produk eh, ukuran nanometer ya, misalnya membuat apa ya, eh, hand body misalnya, tapi hand body dari bahan vitamin E misalnya, kemudian menginginkan ukurannya nano, maka Anda buat produknya dengan teknologi nano. Nah, untuk memastikan dia sudah dalam ukuran nano, maka Anda bisa menggunakan alat ini ya. Oke, ini adalah metode ayakan, ini namanya shape shaker ya. Ini adalah ayakan bertingkat. Sekali lagi, ini tersusun dari ayakan yang nomornya besar ke atas sampai nomornya lebih kecil ya. Jadi kalau ini 100, ini 80, ya kalau ini 100 maksudnya ini 80, ini 60, ini 40, ini 20 misalnya. Maka ini adalah ayakan nomor 20 yang paling atas dengan diameter lubangnya paling besar. Ya, tetapi yang 100 nomor ayakannya berada di paling bawah, yang di paling bawah kemudian eh, ukuran lubang partikelnya paling kecil ya. Inilah metode ayakan, kemudian nanti di setting lama waktunya bergetar karena ini ada proses getaran atau tumbukan ya, tumbukan lamanya bergetar, kemudian akan tersisa residu atau sisa di masing-masing ayakan itu. Itulah kemudian yang ditimbang untuk mengetahui diameter rata-rata ukuran partikel kita. Ini Anda lihat ini adalah ayakan yang berlubang ya, tentunya ini berlubang seperti ada kawat-kawat begitu ya, seperti ayakan biasa lah gitu ya. Nah, nanti Anda akan lihat di laboratorium. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi pengayakan. Ya, pertama adalah waktu atau lama pengayakan. Jadi kita usahakan waktu pengayakan itu kurang lebih 5 menit ya. Jangan terlalu lama, nanti membuat sampel kita pecah karena tumbukan yang terlalu lama. Ya, nanti pecah maka tidak menggambarkan, mencerminkan ukuran partikel rata-rata yang sesungguhnya karena harusnya ukurannya lebih besar karena dia ditumbuk-tumbuk lebih lama, ya digesek gitu, maka dia pecah. Maka pecahnya otomatis ukuran partikelnya menjadi berubah ya. Kemudian kalau terlalu cepat waktunya kurang dari 5 menit,
juga pengayakannya tidak sempurna. Jadi kurang lebih 5 menit. Nanti kecepatannya Anda bisa atur ya. Kemudian massa sampel, massa jumlahnya, sampel terlalu banyak sulit terayak, begitupun sebaliknya kalau dia terlalu kecil sedikit. Jadi nanti di diktat kita kan sudah diberikan bobot ya, bobot sampel yang ditimbang kemudian yang diayak. Yang intinya adalah jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit karena semuanya akan eh, mengganggu proses ayakan. Kemudian yang terakhir adalah yang dipengaruhi adalah intensitas getaran. Ya. Jadi kalau semakin besar tumbuk getarannya, karena kan dia pakai getaran, ya jadi nanti dia bergetar. Semakin besar getarannya, maka tumbukan antar partikelnya juga semakin besar, sehingga partikelnya terkikis. Maka terkikis juga tidak menggambarkan ukuran partikel yang sesungguhnya. Kita lihat mekanisme kerjanya, ini sudah saya jelaskan, ini step yang pertama, tentunya Anda menimbang di sini. Ya, ya. Ini adalah proses penimbangan ya. Timbang bahan, kemudian step kedua bahannya masuk ya. Bahannya masuk ya ke ayakan yang paling atas tentunya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di setting, ini settingannya. Ya, settingannya ini ya. Settingannya. Kemudian alatnya bergetar gitu. Kemudian Anda keluarkan ayakan bertingkat ini. Keluarkan ayakan bertingkat ini ya. Kemudian residu atau sisa di setiap ayakan itu kita timbang seperti ini. Ya, ditimbang. Nah, ini dicatat bobotnya berapa. Dasar-dasar inilah nanti kita bisa menghitung akhirnya bisa menghitung diameter ukuran rata-rata partikel kita, ya. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi ya step 1, 2 dan 3 termasuk 4. Yang bisa saya berikan catatan adalah untuk menghitung diameter rata-rata diperlukan konversi diameter lubang ayakan berdasarkan nomor mesh. Bisa dalam mikrometer, bisa dalam milimeter, atau bisa dalam sentimeter. Jadi kita butuh tabel konversi nomor mesh berapa, kemudian nomor mesh itu diameternya berapa, diameter lubang ayakannya. Berapa mikrometer, kalau satuannya mikro, kalau satuannya milimeter, berapa milimeter, kalau sentimeter, berapa sentimeter. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, ini adalah contoh tabel konversi. Ya, Anda bisa lihat ini ukuran mesh-nya nomor 10 sampai nomor 1000, 12.000. Ya. Lihat kalau nomor mesh 10 kalau dihitung inci ya, ini inci. Ya, inci lebih kecil ya, 0,0787 ukuran diameternya. Kalau yang mesh nomor 10 sekian inci ukurannya. Kalau dalam mikro, ini 2000 mikro. Jadi kalau Anda menggunakan nanti mesh-nya nomor 20 misalnya ini, ya, nomor 20 ini misalnya, atau misalnya kita akan gunakan nanti nomor 40 ya. Nomor 40 ini, maka kalau Anda ngitungnya dalam inci, dia akan mendapatkan angka ini. Ini konversi terhadap diameter lubangnya 165 inci. Atau misalnya kalau Anda agak susah dengan inci ya karena angkanya rumit, Anda bisa mulai dari mikro atau milimeter atau bahkan sentimeter. Ya kalau menggunakan mikro, kebetulan tabelnya mikro, jadi nanti ini adalah ukuran lubang ayakan yang 40 adalah 420 mikrometer ya. Itu maksudnya. Nanti kita lihat contohnya. Oke, ini saya tampilkan beberapa data konversi
Ini contohnya 1 mm. Nah, ini Anda harus tahu ya. Milimeter ke sentimeter ya. Berapa apa namanya perbedaannya. Ini kan 1 mm sama dengan 0,1 sepersepuluhnya, berarti 0,1 cm. 1 mm sama dengan seperseribu ya, kali 1000 ya, dikali 1000 mikro. Jadi milimeter ke mikro dikali 1000. Jadi 1000 mikrometer. 1 milimeter 1 juta nanometer. Ya, semakin apa namanya ukurannya tentu semakin kecil ya. Nano kan 1000 nanometer ya. Nah, ini adalah konversi-konversi yang harus Anda hafal ya, dari mikro ke milimeter, dari karena nanti satuan yang diminta misalnya bobotnya dalam gram misalnya, maka nanti kita akan menentukan ukuran partikelnya misalnya dalam apa namanya dalam meter milimeter gitu ya, maka Anda jadikan satuannya dalam milimeter semua, maka Anda harus mengetahuinya ya, konversi antar satuan ya, dari milimeter ke sentimeter, dari sentimeter ke nanometer dan seterusnya ya. Anda bisa cek lah ya, kalau yang begini-gini Anda lebih jago ya, bisa di searching ya, berselancar ya di dunia maya. Oke, kita lihat contohnya. Perhatikan baik-baik, simak, dengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan ini juga sudah disampaikan di kelas sehingga tidak sulit ya untuk memahaminya. Oke, Anda lihat ini adalah tabel ya, hasil percobaan ya dari uji apa namanya mikromiretik ya. Kita lihat ini adalah tabel yang dihasilkan ya dari percobaan. Nah, nanti Anda juga ketika praktikum misalnya akan membuat tabel seperti ini. Oke, kita lihat satu persatu. Ini ada kolom nomor mes dengan untuk memudahkan disimbolkan A. Kemudian ada berat serbuk dalam gram. Ini adalah B. Kemudian diameter ayakan dalam mikrometer. Ini mikron, mikrometer. Ini adalah C. Kemudian mes bertingkatnya, bersusunnya, mesnya adalah D. Kemudian ini diameter rata ayakan, itu E dalam mikro tentunya. Kemudian rata berat serbuknya gram, ini F. Kemudian berat serbuk dalam persen, satuan gram ya. Maaf, persen, kemudian disimbolkan G, kemudian E kali G ya. E itu adalah diameter rata ayakan dikali persen berat serbuk ya. Ini adalah disimbolkan H. Kemudian akan kita hasilkan ukuran partikel rata-rata serbuknya. Oke, kita tilik satu persatu. Ini adalah ayakan bertingkat ya. Tentunya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Jadi ukuran ayakan paling bawah ya, paling besar, terus naik, 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 kecil, kecil, kecil. Tetapi diameter, sekali lagi, diameter lubangnya berbanding terbalik ya. Dari atas ke bawah semakin kecil ya. Tapi dari bawah ke atas semakin besar ya, lubang diameternya. Ini contohnya, kita lihat, kita langsung ke contoh ini. Ini adalah mes 10, 16, 30, 40, 60, 100, dan 200. Ini adalah ayakan yang disusun seperti alat yang tadi. Kemudian paling bawah itu adalah penampung. Nanti kalau ada paling bawah nanti di alatnya itu adalah tampungan. Tampungan sisa partikel-partikel serbuk yang halus yang lolos dari semua mes nomor ayakan ini, sehingga dia tertampung yang di paling bawah. Kemudian ini adalah berat serbuk yang tertinggal di masing-masing ayakan.
residu di masing-masing ayakan. Jadi ketika sudah selesai dilakukan uji dengan alat SEP-SEKER tadi, kemudian ayakannya dikeluarkan, dibuka susunannya, kemudian diambil serbuk yang tersisa atau residunya, kemudian ditimbang. Nah, hasilnya adalah ini. Di mes nomor 10, berat yang residunya adalah 0,181 gram, 16 23,60 gram, dan seterusnya sampai dengan tentunya mes terakhir yaitu 200 yang tersisa beratnya adalah 2,36. Kemudian yang tertinggal, yang tersisa di paling bawah adalah yang serbuk yang sangat halus tentunya, itu adalah 1,64. Jika kalau Anda jumlahkan dari atas ke bawah, nilainya 100. Kalau kurang dari 100 atau lebih dari 100, maka ada yang salah menghitungnya. Kemudian di kolom ketiga adalah kita melihat diameter ayakan dalam mikrometer. Ini yang saya maksud dengan tabel konversi tadi ya. Tabel konversi yang saya bagikan di slide yang sebelumnya. Anda bisa mengkonversinya. Kebetulan ini dicontohkan adalah dalam satuan mikrometer. Bisa Anda ganti dengan milimeter, bisa Anda ganti dengan sentimeter. Tapi kita contohkan pada kesempatan ini adalah dalam mikrometer. Kita lihat mes nomor 10, ukuran diameter ayakannya adalah 2000 mikrometer. Mes nomor 16, ukuran ayakannya adalah 1190 mikrometer. Dan seterusnya sampai ayakan yang 200. Kemudian selanjutnya di kolom keempat adalah mes antara. Ya, mes antara ini residu yang tertinggal di antara kedua ayakan ini, yang 10 dan 16. Sehingga disusun berdasarkan tingkat ini. 10 per 16, 16 per 30, 30 per 40, 40 per 60, 60 per 100, dan 100 per 200. Ini adalah residu antara. Kenapa harus melihat residu antaranya? Karena kita ingin menentukan diameter rata ayakannya. Diameter rata ayakannya. Caranya gimana? Caranya kita jumlahkan mesnya. Jadi dijumlahkan ini ya. Karena ini adalah diameter rata ayakan, maka di kolom C ini dijumlahkan dibagi 2. Jadi 2000 ditambah 1190 dibagi 2. Hasilnya 1595. Begitu seterusnya yang kolom kedua dari E ini dihasilkan dari 1190 ditambah 595 dibagi 2, maka dihasilkan 892,5. Sampai dengan yang mes antara 100 per 200 itu dijumlahkan ya. Dijumlahkan 194 ditambah 74 dibagi 2, maka hasilnya adalah 111,5 ya. Ini gunanya kemudian melihat ukuran mes antara, diameter rerat untuk menghasilkan data diameter rata ayakan. Kemudian di kolom F ini adalah keterangannya adalah rata berat serbuk dalam gram. Rata berat serbuk. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, Anda lihat kolom B ya. Rata berat serbuk. Ya, ini jadi masih bertingkat yang seperti ini. 0,81 ditambah 23,60 dibagi 2, maka dihasilkan rata berat serbuknya adalah 12,21. Kemudian sampai yang terakhir ya. Yang terakhir ini 0,82 ditambah 2,36 dibagi 2, maka hasilnya adalah 1,59 gram. Sampai di sini kita sudah mendapatkan banyak data. Ada tinggal berapa kolom? 2 kolom, yaitu adalah berat serbuk dalam persen.
Ya, berat serbuk dalam persen. Tentunya Anda lihat di kolom F ya, karena di sini adalah rata berat serbuk. Nah, Anda jadikan persen ini, masing-masing ini, angka di kolom ini, 12,21 dijadikan persen, berapa persen. Caranya bagaimana? Kita jumlahkan dulu total dari bobot rata berat serbuk dalam gram ini. Ini contohnya misalnya 96,78. Maka ini adalah pembaginya. Caranya adalah 12,21 dibagi 96,78 ya. 12 ya 12,21 dibagi 96,78 kali 100%. Maka dihasilkan angka 12,62%. Dengan cara yang sama untuk yang terakhir ini ya, tentunya sama dengan yang di atasnya. Ini ya 159 dibagi 96,78 kali 100% hasilnya adalah 1,64 ya. Begitu terus caranya. Kita kemudian tinggal satu langkah lagi untuk dapat mengetahui berapa ukuran rata-ratanya. Nah, berat serbuk dalam persen ini Anda jumlahkan. Maka harus persentasenya ketika dijumlahkan harus 100%. Kalau kurang dari 100% atau lebih maka ada yang salah dalam perhitungannya. Kemudian ini adalah jumlah ini, jumlah berat serbuk X ini, data ini kita kasih simbol X ini, simbol yang ini ya, simbol X ya. Ini X bukan kali ya, X. Kemudian untuk apa? Nah, untuk kita kemudian nanti menghitung total dari Y ya. Kita lihat di kolom tadi adalah E kali G. E itu adalah diameter rata ayakan dikali berat serbuk dalam persen. Setelah dikali dihasilkan ini 20128,90 dan seterusnya sampai 183,19. Kemudian dijumlahkan menjadi 1, kemudian totalnya adalah ini. 76397,76. Kita kasih simbol Y. Y ya. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan data yang lengkap untuk mendapatkan diameter rata-rata serbuk kita. Dengan rumus Y per X ya, Y per X. Y-nya adalah ini ya 76397,76, X-nya adalah 100. Maka ukuran rata partikel kita simpulkan adalah 763,9776 atau 9,763,98 kalau dibulatkan dalam satuan mikrometer. Inilah caranya, sangat artinya mudah ya, mudah dipahami. Saya yakin ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini adalah keterangan tadi yang sudah saya jelaskan. Silakan Anda lihat saja ya. A, B, C, D, E. Ya, ini adalah rata diameter ayakan. Ini data awal ditambah data berikutnya dibagi 2 hasilnya ini. Dan seterusnya. Jadi Anda bisa, kenapa dicantumkan ini supaya Anda tidak lupa kalau hanya mendengar suara saya. Jadi Anda bisa punya catatannya ya. Sekali lagi mudah-mudahan Anda paham ya dengan perhitungan mikromeretik ini. Tentunya nanti akan semakin jelas ketika Anda sudah melakukannya di laboratorium tentunya. Ini juga sama keterangan yang tadi, jadi tidak perlu saya ulang. Kita lanjutkan saja. Oke, ini adalah slide terakhir saya. Saya akhiri dengan tugas pengganti pretest. Jadi maksud saya mengganti pretest dengan tugas yang pertama adalah untuk semakin melatih Anda untuk bagaimana menyelesaikan soal-soal hitungan ya.
khususnya pada kesempatan ini terkait dengan ukuran partikel. Kemudian yang kedua, untuk memberikan eh, kesempatan bagi Anda untuk bisa berdiskusi, kemudian tentunya mendapatkan nilai yang baik ya, yang bagus. Karena silakan Anda berdiskusi tapi jangan mencontek atau menyalin punya yang lain. Berdiskusi boleh, malah dianjurkan ya. Kemudian saya bacakan dulu, saya jelaskan tugas ini. Sebanyak 120 gram api sel pH 102 ditentukan ukuran partikelnya dengan metode ayakan. Nomor mesh yang digunakan sesuai dengan tabel di bawah ini. Hitunglah diameter rata-rata data tersebut dalam beberapa satuan. Ya, ada mikrometer, ada milimeter, ada sentimeter. Nah, saya akan membagi langsung ya golongan B23 dan B24. Anda akan menghitungnya dalam satuan mikrometer. Mikrometer. Kemudian golongan B11 dan B12 ya, itu dalam ukuran milimeter. Ya, milimeter, nanti Anda konversi ke mililiter, milimeter. Kemudian yang berikutnya adalah golongan A13, A14 adalah dalam satuan sentimeter. Oke, kemudian ini adalah datanya, nomor mesh. Ini adalah nomor mesh antara 20 per 40, 40 per 60, 60 per 80, 80 per 100, 100 per 120. Jadi ini adalah kalau disusun tingkatannya mulai 120, 100, 80, 60, 40, paling atas 20 ya. Ini adalah mesh antara, kemudian bobot yang tertinggal atau residunya dalam mesh antaranya adalah 15,5 gram, 25,8 gram, 48,3 gram, 15,6 gram, 3,5 gram. Nah, kita akan menghasilkan nanti tiga satuan ukuran rata-rata ukuran partikel. Akan dihasilkan oleh golongan B2, itu adalah dalam satuan mikro, dihasilkan oleh golongan B1 dalam satuan milimeter, kemudian dihasilkan oleh golongan A1 adalah dalam satuan sentimeter. Selamat mencoba, silakan Anda kumpulkan 2 hari ke depan di kolom tugas yang akan saya buatkan di Classroom. Ya, saya harap Anda betul-betul memanfaatkan waktu ini karena ini adalah pengganti pretest. Saya cukupkan sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.